Oke, kita ketemu lagi. Kita akan bahas masih tentang pemodelan inversi linier. Kali ini mengenai penggunaan kriteria tambahan sehingga yang diminimumkan tidak hanya fungsi misfit tapi fungsi objektif yang bisa saja terdiri dari fungsi misfit dan fungsi yang lain. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Nah, pemodelan inversi linier yang sering kita jumpai, jumlah datanya hampir selalu lebih besar dari jumlah parameter model, sebagaimana diilustrasikan pada regresi garis lurus ini. Dalam hal ini, data dari segi jumlahnya cukup atau memadai untuk menentukan solusi atau model optimum. Anda bisa mencari sendiri ya, contoh-contoh lain dari permasalahan inversi linier yang masuk dalam kategori overdetermined problem. Variasi dari pemodelan inversi linier dalam kasus overdetermined problem ini juga telah kita bahas, yaitu inversi linier berbobot. Nah, sekarang jika jumlah data tepat sama dengan jumlah parameter model, maka pemodelan inversi linier disebut dengan even determined atau even constraint problem. Pada kasus ini, matriks kernel G, jumlah baris dan kolomnya sama, atau bisa dikatakan matriks kernel G ini adalah suatu matriks bujur sangkar, sehingga dapat langsung dihitung inversinya. Nah, dari contoh yang terlihat pada gambar di samping ini, jelas bahwa misfitnya 0, karena solusi berupa garis tepat melalui kedua titik atau kedua datanya. Selanjutnya, pada kasus underdetermined problem, jumlah data lebih kecil dari jumlah parameter model. Dalam hal ini, data tidak cukup untuk mendefinisikan solusi, sehingga terdapat berbagai kemungkinan solusi dengan misfit 0, sebagaimana diilustrasikan oleh regresi garis lurus ini yang hanya melalui satu titik atau hanya ada satu data. Nah, untuk memperoleh solusi yang lebih definitif, maka diperlukan informasi tambahan a priori. Artinya, sebelum penyelesaian permasalahan inversi, kita asumsikan sesuatu berlaku untuk satu solusi tertentu. Misalkan, pada contoh regresi garis lurus yang hanya ada satu titik, kita asumsikan bahwa gradiennya positif. Otomatis kemiringan garisnya sudah lebih definitif, meskipun tetap miringnya bisa kemana saja. Nah, salah satu kriteria tambahan yang dapat digunakan agar dihasilkan solusi adalah magnitudo model harus minimum. Dalam vektor, besaran magnitudo ini adalah jumlah kuadrat dari semua elemen atau komponennya. Memang secara intuitif, bahkan mungkin secara fisik sekalipun, kriteria ini agak kurang bisa dimaknai gitu ya. Tapi sementara kita terima dulu konsep yang mengharapkan bahwa solusi memiliki magnitudo minimum. Nah, penurunan solusi inversi linier dengan menerapkan kriteria tambahan berupa model harus minimum atau magnitudo model harus minimum, ini cukup panjang, silahkan dipelajari sendiri dari bukunya. Nah, saya tampilkan di sini langsung hasil akhirnya saja. Nah, kasus seperti ini, di mana jumlah data lebih kecil dari jumlah parameter model, ada yang menyebutnya sebagai purely underdetermined problem. Dan solusinya disebut sebagai minimum length solution, disesuaikan dengan kriteria magnitudo yang harus minimum. Anda bisa lihat lagi salah satu contoh pemodelan inversi linier yang bersifat underdetermined ini adalah pemodelan gravitasi 2D dengan data yang hanya ada di permukaan bumi.
otomatis jumlah data akan lebih kecil daripada jumlah parameter model yang berupa distribusi densitas pada grid 2 dimensi.